Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di Alur Film. Pada video kali ini, admin akan membahas salah satu film unik yang berjudul Gold 2022. Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan yang berada di pedalaman Australia yang begitu gersang. Kemudian, scene berganti memperlihatkan seorang pemuda bernama Virgil, yang secara diam-diam sudah menyelundup di salah satu gerbong kereta barang. Tanpa persediaan yang mencukupi, Virgil hanya berjalan seorang diri, dan sengaja mampir di salah satu daerah yang hanya dihuni oleh 3 orang penduduk. Salah satunya adalah Kate, yang ternyata sempat dihubungi oleh Virgil. Dari percakapannya, Virgil sengaja menghubungi Kate karena ingin menggunakan jasa transportasinya. Dan usut punya usut, Virgil ini ternyata ingin pergi ke salah satu daerah di pedalaman Australia, untuk melamar kerja sebagai penambang. Hal tersebut dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Maka dari itu, tidak heran jika Virgil memilih untuk memakai jasanya Kate yang tergolong jauh lebih murah daripada di pusat kota. Sepanjang perjalanan, Virgil selalu berbagi cerita kepada Kate, yang senantiasa menemaninya. Dan di sini Kate juga berkata bahwa ia rela menemani Virgil bolak-balik melewati jalan ini meski bayarannya belum diterima sama sekali. Akibat perkataan tersebut, Virgil merasa tidak enak dan menyuruh Kate untuk beristirahat beberapa jam. Namun sayang, bahwa menyetir mobil itu tidak semudah seperti kelihatannya, sampai-sampai mereka berdua harus mengalami mogok di tengah jalan tanpa adanya penduduk setempat, dan untungnya kendala tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Kate yang sudah hafal betul masalah dari mobilnya. Sembari menunggu, Virgil yang lagi kecing tak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar yang terlihat berbeda daripada yang lainnya, dan setelah diamati dengan detail, ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa, melainkan sebuah bongkahan emas yang terkubur di antara bebatuan-bebatuan. Akibat penemuan tersebut, langsung membuat Virgil dan Kate sangat-sangat bersemangat, dan rasa semangat itu membuat mereka berpikiran untuk menarik emas tersebut dengan bantuan mobilnya Kate. Namun apa boleh buat, berbagai usaha sudah mereka rencanakan dan bongkahan emas itu tidaklah bergerak sama sekali. Alhasil, mereka berencana untuk menginap 1 malam di sekitar emas itu, sambil terus mengumpulkan ranting pohon yang telah kering, guna untuk membuat api unggun di malam harinya. Dan malamnya, mereka berdua masih santai-santai saja menjaga wilayah tersebut dari penglihatan orang lain. Bahkan saking santainya, Kate masih bisa membayangkan betapa kayanya mereka jika emas itu berhasil dibawa pulang. Dari bayangan tersebutlah, Kate langsung memberikan rencana baru yang kali ini ia akan pergi ke pusat kota untuk mengambil ekskavator, sedangkan Virgil tetap berada di sini untuk menjaga emas tersebut dari jangkauan orang lain. Tanpa pikir panjang, Virgil pun setuju dengan rencana itu, dan di esok harinya, ia pun diberikan 1 jerigen air, dan beberapa kaleng makanan, beserta satu sebuah radio jarak jauh yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Kate. Dan semenjak ditinggal oleh Kate, Virgil mau tidak mau harus terus menunggu sendirian saja di tengah gurun pasir yang sangat-sangat luas. Sampai detik ini, memang tidak ada gangguan yang diderita oleh Virgil. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan adanya suhu yang sangat ekstrim di saat siang dan juga malam hari benar-benar menguji daya Virgil. Apalagi, dengan terbatasnya sisa makanan beserta air yang ia punya, Virgil pun terpaksa harus mencari bantuan lain yang sekiranya bisa ia temukan. Untung saja, tidak jauh dari lokasi itu, Virgil mulai melihat sebuah bangkai pesawat yang dapat ia gunakan sebagai tempat berteduh. Merasa dirinya mampu memanfaatkan bangkai pesawat tersebut, Virgil pun langsung bergegas untuk membawa beberapa potongan dari pesawat itu. Hanya butuh beberapa waktu, sebuah pohon yang tadinya tidak bisa ia gunakan untuk berteduh, kini mulai berubah menjadi sebuah tenda kecil yang jauh lebih nyaman. Di saat malam akan tiba, Virgil yang sangat tergiur dengan bongkahan emas tersebut, ia pun sengaja memotong emas itu sebesar bola kaki. Dari sini,
Virgil yang udah tidak bisa tahan lagi, mulai merasa kalau ia bisa hidup layak dengan emas yang ia pegang, namun tidak bagi Kate sendiri, yang dimana ia terus memaksa Virgil berdiam diri di tempat tersebut. Di sini Kate juga berkata, kalau ia sedang menuju ke lokasi itu dan segera tiba sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil, dan ia harus terus menunggu kedatangan Kate. Bisa dibilang kondisi tempat ini benar-benar membuat Virgil merasa kelaparan sampai-sampai ia pun harus terus memutar otak demi bertahan hidup. Terlebih lagi, di tengah-tengah penantiannya, keberadaan Virgil mulai disadari oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Sebenarnya si wanita ini baik, karena ia berinisiatif untuk memberitahu Virgil bahwa terdapat sebuah oasis di ujung sana. Namun sayang kebaikan itu malah ditolak secara mentah-mentah oleh Virgil sendiri. Alhasil penolakan itu pun langsung membuat si wanita merasa curiga dengan tingkah lakunya Virgil. Lebih jelasnya, si wanita berpanah tersebut merasa kalau Virgil sedang menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Hey. 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 Atas pernyataan itulah, Virgil yang sudah hilang kesabaran malah membabi buta si wanita. Dan ia juga sengaja memukul wanita itu hingga meninggal dunia. Dan di sini Virgil juga tidak mengubur jasad si wanita itu dengan layak. Malahan Virgil sempat kebingungan mau menguburkan jasad itu setengah badan saja, atau membiarkannya disantap oleh para serigala. Dan akhirnya, Virgil memilih untuk membakar jasad si wanita, agar jejaknya tidak disadari oleh siapa-siapa. Semakin waktu berlalu, semakin cepat pula terjangan angin yang ada di wilayah itu, sampai-sampai Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang begitu luar biasa. Untungnya, Virgil masih selamat, namun tidak dengan tenda yang satu-satunya ia punya. Tenda tersebut hancur tak terbentuk sama sekali. Jelas pada kondisi inilah titik terberat dalam hidupnya mulai ia rasakan selama beberapa menit, dimulai dari merasakan bagaimana tertancap sebatang ranting, sampai diteror terus-menerus oleh perbuatannya sendiri. Tidak lama, Virgil mulai dihampiri oleh seorang wanita yang sangat-sangat mirip dengan si wanita sebelumnya. Wanita itu mengaku kalau ia sudah kehilangan jejak adiknya yang memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu. Merasa tidak peduli dengan masalah tersebut, Virgil pun kembali harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan tiba. Terlebih, para serigala juga sudah bersiap-siap untuk menyerang Virgil yang terlihat tidak berdaya sama sekali. Yang bikin gak habis pikir, ternyata Kate tidaklah benar-benar berada di dalam perjalanan, melainkan ia sudah melihat aktivitasnya Virgil sejak malam pertama, dan juga bisa dibilang, Kate hanya butuh beberapa hari saja untuk mengambil ekskavatornya. Sedangkan hari-hari sisanya, sengaja untuk memperhatikan Virgil yang terus-menerus menuruti perkataannya. Termasuk memperhatikan detik-detik kematian Virgil yang secara tragis, harus disantap hidup-hidup oleh para serigala. Dan di akhir film, ternyata Kate sendiri juga tidak bisa membawa bongkahan emas tersebut, dikarenakan dirinya harus tewas setelah dipanah oleh seseorang, yang sudah jelas seseorang itu adalah kakak dari si wanita berpanah, dan bisa diambil pelajaran, bahwa sifat serakah yang dimiliki oleh kedua orang ini, benar-benar mencerminkan sifat manusia yang sesungguhnya, dan tidak peduli lagi dengan rasa kemanusiaan. Yang penting bongkahan emas itu bisa ia miliki seutuhnya, dan film pun selesai.